Ini kan 9 Januari selesai. Masa penahanan habis 9 Januari 2023, Ferdy Sambo dipastikan tidak bebas. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Joyamto, menekankan bahwa majelis hakim bakal mengajukan perpanjangan penahanan Ferdy Sambo yang akan habis pada 9 Januari 2023. OC-nya maupun perkara 340-nya itu kan ancaman pidananya di atas 9 tahun. Artinya dasar permohonan perpanjangan ke pengadilan tinggi itu pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 KUHP ya. Jadi tidak mungkin nanti majelis hakim tidak memperhatikan soal masa penahanan, pasti akan diperhatikan. Ferdy Sambo merupakan terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Joyamto menegaskan Ferdy Sambo tidak akan bebas dengan perpanjangan masa penahanan tersebut. Berarti ini tidak dimungkinkan untuk dibebaskan gitu ya Pak? Enggak. Majelis sudah menyusun court kalender tentu dengan asumsi masa penahanan yang diberikan oleh undang-undang. Ya. Apalagi majelis hakim juga sudah menyusun kalender perihal penahanan Sambo. Joyamto menjelaskan PN Jaksel memang bisa mengajukan perpanjangan masa penahanan jika Sambo belum selesai diperiksa. Menurut dia, ada pasal di KUHP yang memungkinkan itu terjadi. Ferdy Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Maruf, dan Richard Eliezer. Dalam dakwaan disebutkan bahwa Eliezer menembak Yosua atas perintah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri kala itu, Ferdy Sambo. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi akibat cerita sepihak istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian Ferdy Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard, Ricky, dan Kuat. Akhirnya, Yosua tewas di rumah dinas Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Dalam kasus ini, Sambo dan Putri didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua bersama dengan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Atas perbuatannya, Richard Eliezer, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 56 ke 1 KUHP. Khusus untuk Sambo, jaksa juga mendakwanya terlibat obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan pengusutan kasus kematian Yosua. Ia dicerat dengan pasal 49, junto pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua, junto pasal 55 KUHP. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.